Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 ingin memperlihatkan hasil proyek akhir yang berjudul implementasi tempat sampah berbasis WEMOS yang dapat mendeteksi gas metana pada tempat sampah berbasis LOT. Di sini tujuan kami membuat ini untuk meningkatkan keamanan lingkungan, meningkatkan pemanfaatan teknologi LOT dan mendeteksi keberadaan gas metana. Di sini dilanjutkan lagi oleh Rido. Jadi alat yang dibuat itu dimana kita membuat alat prototipe dari tempat sampah yang dimana nantinya kita menggunakan alat yaitu ada sensor ultrasonik, ada sensor MQ5, kemudian ada servo dan juga buzzer. Nah, jadi untuk sensor ultrasonik nantinya dia akan mendeteksi keberadaan objek di depan dari tong sampah tersebut. Bila objeknya itu sudah terdeteksi, maka dia akan membuat servo itu bergerak untuk membuka tempat sampah. Kemudian setelah misalkan orangnya itu sudah membuang membuang sampahnya, di dalam tersebut ada MQ5 yang dimana nantinya dia akan mendeteksi gas metana. Apabila gas metana itu sudah terkumpul dan mencapai batas, nanti ada sistem yang dimana akan berbunyi buzzer dan juga foundation-nya itu dia akan menyala untuk mengurangi nilai gas metana yang ada di dalam tong sampah tersebut. Baik, di sini adalah alat yang telah kami buat, yang dimana ketika jarak dari suatu objek telah menyentuh di bawah dari 15 cm, maka alat akan terbuka. Nah, kemudian di sini tuh ada sensor MQ5 yang dimana itu untuk mendeteksi gas metana. Ketika alat telah terbuka seperti ini, dan kita masukkan untuk si gasnya, nah maka akan ada sensor beep yang menandakan bahwa gas metana tersebut telah berkumpul dan kipas akan menyala. Ini suara dari kipasnya, kipas itu menyala ketika gas metananya telah terkumpul. Mungkin itu dari untuk alatnya. Oke, selanjutnya di sini kenapa kami ambil judul itu dikarenakan ada contoh kasus yang nyata, yaitu kebakaran di tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia ini meledak akibat akumulasi gas metana yang disertai longsornya sampah dan menewaskan ratusan warga yang ada di sekitar TPA. Selanjutnya di sini tugas saya sendiri yaitu project manager yang bertugas itu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek dari awal sampai selesai. Dan selanjutnya teman saya, J. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramaji Korporada dengan NIM 2022-1127, di mana saya bertugas sebagai desain manager. Kemudian teman saya Ridho Iqbal Firdaus dengan NIM 2022-11039 sebagai hardware engineer. Kemudian dilanjut oleh teman saya yaitu Ridho Rizky Pribadi dengan NIM 2022-11041. Di sini saya bertugas sebagai software engineer. Kemudian dan saya Richie Korinus Tolong Mabuat dengan NIM 2022-11088 yang bertugas untuk menganalisis sistem. Terima kasih. baik, di sini saya selaku desain manager, yang dimana kenapa kami menggunakan tempat sampah plastik berbentuk tabung kecil, dikarenakan untuk meminimalisir biaya pembuatan, sehingga untuk penempatan alat seperti breadboard, WEMOS, buzzer, servo, ultrasonik di atas 11 dan fan DC 5 volt, walaupun agak susah untuk pemasangan yang bisa kita tempel seperti puzzle. Dan di sisi lain, kenapa kami tidak menggunakan tempat sampah berbahan aluminium, agar meminimalisir gangguan terhadap arus listrik yang langsung terhubung pada tempat sampah langsung. Maka kami menetapkan untuk menggunakan tong tempat sampah berbahan plastik berbentuk bulat yang berukuran kurang lebih 10 cm dan biayanya yang terjangkau. Baik, itu saja dari saya untuk desain manager. Sekian, terima kasih.
Oke, baik, di sini saya sebagai hardware engineer yang dimana akan yang melakukan perangkaian pada alat maupun komponen-komponen yang terdapat pada alat yang kita bikin. Tentunya di sini senter ultrasonic sendiri seperti biasa perangkaiannya ada trigger pin dan juga echo pin termasuk dengan sumber dan juga groundingnya. Untuk sumber dan grounding kita pasangkan pada breadboard di belakangnya. Sehingga untuk yang depan sendiri itu tampak terlihat seperti agak bersih di sini. Kemudian selanjutnya ada MK5 yang kenapa kita taruh di atas agar dia tidak tertumpuk pada sampahnya, karena untuk di ujungnya itu dia akan menghalangi sampah tersebut. Termasuk juga fan-nya. Kenapa fan-nya ada di atas? Karena udara yang masuk dia akan mengeluarkan dari gas metana tersebut. Nah, selanjutnya untuk bareboard dan juga semuanya itu ada di dalam sini. Ini dari WMOS-nya sendiri, itu pemasangannya seperti biasanya kita menggunakan pin-pin yang tertera pada codingan yang akan ditampilkan di proposal. Kemudian ada buzzer pin juga. Di sini penggunaan resistor di sini agar arus yang masuk ke dalam buzzer tidak berlebihan sehingga buzzer tidak akan rusak. Kemudian ada penggunaan transistor sendiri. Kita menggunakan transistor MOSFET yang dimana itu untuk memperkuat tegangan. Karena tegangan yang diberikan sendiri itu hanya 5 volt yang terbagi-bagi, sehingga kita menggunakan MOSFET agar si fan tersebut bisa menyala. Di dalamnya sini itu ada kabel juga yang dimana ada servonya sendiri, yang dimana servo itu untuk membuka tutup pada tempat sampahnya. Mungkin seperti itu saja dari hardware engineering, bisa dilanjutkan oleh yang lain. Oke, baik, di sini saya sebagai software engineer yang dimana saya akan menjelaskan bagian-bagian source code dan juga IoT yang saya gunakan. Pertama, di sini yaitu ada template ID yang kita dapatkan di web billing yang dimana nanti kita salin untuk mengkonfigurasikan antara billing dan juga codingan ini. Kemudian di sini ada header yaitu library yang kita gunakan, yang dimana di sini ada billing simple ESP8266.h, kemudian ada servo.h dan ESP826.h. Oke, baik. Kemudian di sini ada pin yang kita hubungkan, yaitu antara pin-pin yang ada di ultrasonic, kemudian MK5, fan pin, servo dan juga buzzer pin yang masing-masing dihubungkan ke WMOS tersebut. Kemudian di sini ada servo, my servo yang kita namakan. Kemudian ada cost in, kita ini akan mengatur gas threshold, yaitu untuk MK5 kita atur di 500. Kemudian ada jarak untuk ultrasonic itu di 15 cm dan servo open position dari 0 dan servo pada close position itu di 180 derajat. Kemudian di sini ada konfigurasi WiFi yang kita gunakan, yaitu ada passwordnya dan juga nama WiFi-nya. Kemudian di sini yaitu inputan, outputan yang kita gunakan, yaitu ada trig pin itu sebagai output, echo pin, ultrasonic itu sebagai input, dan MK5 itu sebagai input, dan fan pin, buzzer pin itu sebagai output. Kemudian di sini ada digital write buzzer pin, low, my servo, titik attack, servo pin, my servo.write, yaitu ini merupakan kondisi awal saat alat tersebut belum mendeteksi apapun. Kemudian di sini ada fungsi perulangan, yaitu ada if distance lebih besar daripada 0 dan dibandingkan distance lebih kecil daripada distance threshold. Nah, jadi di sini apabila if-nya ini terpenuhi, yaitu misalkan nilainya itu di 13, berarti dia lebih besar dari distance-nya, yaitu 0, dan lebih kecil dari distance threshold-nya. Maka dia akan membuat servo tersebut open position, kemudian di serial monitor akan menampilkan objek detected, kemudian di aplikasi bearingnya itu dia akan menampilkan kalimat tempat sampah terbuka. Dan jika dari kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakalan masuk ke kondisi else, di mana dia ini nantinya servonya itu akan close position, kemudian di serial PLN dia akan
menampilkan kalimat no object detected atau servo closed, dan di beelingnya ini dia akan menampilkan tempat sampah itu tertutup. Kemudian di sini akan ada perintah untuk membaca gas dari sensor MQ5, di mana kemudian di sini disimpan di in gas level sama dengan analog read MQ pin. Di sini hasil dari pembacaan di MQ5 akan ditampilkan di serial print LN, yaitu gas level sama dengan, dan di serial print LN yaitu akan menampilkan gas level, dan akan dikirimkan di aplikasi beeling, yaitu dihubungkan ke virtual pin V3. Kemudian di sini ada perulangan atau percabangan kedua, yaitu adalah if gas level lebih besar gas threshold. Nah, jika gas levelnya itu dia lebih besar dari gas threshold, yang dimana gas threshold yang tadi kita atur itu kurang lebih di 500 ppm. Jika dia gas levelnya melebihi gas threshold, dia akan membuat fan pin itu menjadi 255 ataupun kecepatan penuhnya, dan akan membuat buzzer pin itu menyala, dan serial print LN yang ada di serial monitor dia akan mengirimkan kata CH4 danger, dan di aplikasi beeling dia akan yang dihubungkan ke virtual pin 4 dia akan menampilkan kata CH4 danger juga. Kemudian jika dari kondisi ini dia tidak terpenuhi, dia akan masuk ke kondisi else, yang dimana yaitu nantinya akan membuat fan pin itu tidak bekerja alias 0. Kemudian digital read buzzer pin, low, dia buzzer itu akan mati, dan serial pin NN yang ada di serial monitor dia dalam kondisi normal ataupun dia tidak mencapai ambang batas, yaitu 500 tersebut. Dan kemudian di beeling ini dia menampilkan CH4 yaitu normal. Kemudian di sini ada terakhir yaitu delay 100 milisecond. Ini merupakan untuk delay sebesar 100 milisecond untuk melakukan perhitungan kembali. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi web dari beelingnya. Di sini bisa terlihat ini alatnya. Jika dia ditaruh jarak kurang dari 15 cm, maka di sini bisa terlihat tempat sampahnya itu terbuka. Kemudian jika di aplikasi beelingnya terlihat di bernilai 73, dia bakalan tertutup. Kemudian kita akan mencoba kadar gas metana yang kita masukkan. Nah, jika dia melebihi dari 500 ppm, dia bakalan membuat buzzer menyala dan juga fan gauge-nya itu menyala. Bisa terlihat dalam pengukurannya, ketika fan DC itu menyala, dari nilai ppm-nya itu akan turun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bagian software di proyek besar kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan kembalikan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ricci Cornelius Tulung Mabuat dengan NIM 2022-11188. Di sini saya sebagai yang akan menganalisis sistem untuk proyek ini, yang dimana tujuan dari sistem ini yaitu sistem dirancang untuk mendeteksi keberadaan objek dan gas berbahaya, yang dimana contohnya pada percobaan ini kita mendeteksi gas CH4 serta memberikan respon yang sesuai melalui perangkat keras yang seperti servo, kipas, dan buzzer. Kemudian dan platform monitoring jarak jauh, kita juga menggunakan IoT yang berupa Blink.
Kemudian sistem ini juga memberikan notifikasi dan status real time kepada pengguna. Kemudian ada komponen sistem yang digunakan, yaitu di mana terdiri dari 3, ada input, proses, dan output. Input tersendiri terdiri atas sensor ultrasonik yang dimana mengukur jarak objek di depannya. Kemudian ada sensor MQ5 yang mendeteksi keberadaan gas metana atau CH4 atau gas mudah terbakar lainnya. Kemudian pada prosesnya sendiri yaitu membaca data dari sensor ultrasonik dan MQ5. Kemudian membandingkan nilai sensor dengan threshold untuk mengambil keputusan. Kemudian mengontrol perangkat keras, servo, kipas buzzer berdasarkan kondisi. Dan terakhir untuk prosesnya mengirim data ke platform Blink untuk pemantauan real time. Kemudian untuk outputnya tersendiri yaitu ada servo motor, kipas DC, buzzer, dan Blink dashboard. Yang dimana servo berfungsi untuk membuka atau menutup tempat sampah saat mendeteksi objek di depannya. Kemudian kipas DC atau fan DC itu berguna untuk menyala untuk ventilasi saat kadar gas berbahaya terdeteksi. Jadi fan DC ini berfungsi untuk menyerap gas, menyerap keluar ketika gas metana terdeteksi. Kemudian buzzer memberikan peringatan suara saat gas berbahaya terdeteksi. Kemudian Blink dashboard menampilkan data jarak, kadar gas, status perangkat, dan memberikan notifikasi kondisi sistem ke perangkat kita secara real time. Kemudian adapun alur kerja sistemnya tersendiri. Yang pertama itu ada inisialisasi yang dimana terdiri dari 2, menginisialisasi semua perangkat keras dan menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi dan server Blink. Kemudian ada pemantauan jarak, yaitu membaca data jarak sensor ultrasonik. Jika jarak kurang lebih dari 15 cm, servo akan terbuka, yang dimana posisinya ada 180 derajat. Jika lebih dari 15 cm, servo tertutup, yang dimana kondisinya adalah 0 derajat. Kemudian ada pemantauan gas, yaitu membaca nilai analog dari sensor MQ5. Jika nilai gas lebih dari 500 ppm, maka kipas akan menyala dengan kecepatan maksimum untuk mengeluarkan gas yang berada dalam tong sampah. Kemudian buzzer menyala untuk peringatan, yang dimana dia akan berbunyi keras jika ada terdeteksi gas berbahaya. Kemudian status yang dikirim ke Blink sebagai yang bisa kita lihat yaitu CH4 danger. Kemudian jika nilai gas kurang dari 500 ppm, kipas dan buzzer mati dan status dikirim ke Blink sebagai CH4 normal. Kenapa di sini kita menggunakan status CH4 normal dibandingkan dengan gas normal? Karena exhauster sendiri tidak bisa menyerap gas keluar secara penuh, maka ada beberapa gas yang masih tertinggal. Nah, makanya di situ kita cuma menggunakan indikasi CH4 normal dengan ambang batas lebih dari 500 ppm. Kemudian pengiriman data ke Blink, yang dimana ada data jarak, status servo, nilai gas, dan status gas yang dikirim ke Blink secara real time untuk dipantau. Kemudian analisa keunggulan dari sistem kerja tersendiri dari prototipe ini adalah yang pertama ada automatisasi, kemudian ada pemantauan real time, responsif, dan efisiensi energi dan keselamatan. Yang dimana automatisasi itu sistem bekerja otomatis tanpa intervensi manual untuk mendeteksi objek dan gas. Kemudian kedua, pemantauan real time, data yang didapat dipantau melalui aplikasi Blink memberikan kenyamanan kepada pengguna. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa memantau kondisinya itu melalui aplikasi. Kemudian ada responsif, yang dimana sistem dapat merespon perubahan kondisi dengan cepat, baik untuk membuka servo, menghidupkan kipas, maupun memberikan peringatan. Kemudian ada efisiensi energi, yang dimana kipas dan buzzer hanya menyala saat diperlukan, menghemat energi. Kemudian kelima ada keselamatan, sistem mengurangi risiko akibat gas berbahaya melalui peringatan dan tindakan ventilasi. Mungkin yang terakhir ada analisa keterbatasan sistem, yang dimana yang pertama itu ada koneksi internet, yang dimana sistem prototipe ini sangat bergantung kepada sistem Wi-Fi atau koneksi jaringan ke Wi-Fi untuk mengirimkan data ke Blink. Karena jika jaringan gagal, pemantauan jarak jauh tidak dapat dilakukan. Kemudian ada keakuratan sensor, yang dimana sensor MQ5 memiliki keakuratan yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang dimana antara lain kelembapan dan suhu, sehingga mungkin memerlukan kalibrasi ulang. Kemudian ada range sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik memiliki keterbatasan jangkauan efektif, biasanya 2 cm sampai 400 cm.
Dan kelima dan terakhir keamanan sistem, yang dimana sistem belum memiliki fitur enkripsi atau keamanan jaringan untuk melindungi data yang dikirim melalui WiFi. Untuk analisa sistem dari prototipe ini mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.